Oke, halo rekan-rekan mahasiswa juga mungkin para senior, abang, kakak, mas, om, tante sekalian, senang sekali bisa bisa dapat kesempatan untuk berkumpul bersama teman-teman di Lampung, meski memang hanya melalui media online untuk sekarang ini, gitu ya. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman dan dari pelayanan kampus Lampung, khususnya Bu Calvin yang memberi kesempatan langka ini bagi saya untuk berbagi dan belajar firman Tuhan bareng teman-teman Lampung di acara rally perdana ini gitu. Jadi sebelum lebih lanjut kita mulai dengan doa dulu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu, menyembahmu, memujimu Tuhan, betapa dahsyat karyamu dalam hidup kami. Pada hari ini kami ingin belajar bersama, ucap syukur untuk rally perdana kampus Lampung yang Tuhan izinkan terjadi pada hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin diskusi dan sharing firman Tuhan sore hari ini, dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati tiap kami. Biarlah ada pemahaman baru, pengertian baru yang Tuhan bukakan dalam kaitannya dengan kami semakin rindu, mengenalmu, mengasihimu, hidup bagimu Tuhan, dalam konteks kami masing-masing. Terima kasih Allah, biarlah namamu saja yang dipermuliakan lewat apapun yang kami lakukan sore hingga selesai ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya perkenalan dulu, nama saya Tigor Boraspati, sudah menikah selama 7 tahun, istri bernama Dwi Hutapea, sudah dikaruniai seorang putri berusia 3 tahun, 9 bulan, bernama Tabita Raya. Jadi saya dan istri bertemu di Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK di TB Bandung, tepatnya juga di pelayanan navigator. Saya kuliah di seni rupa, desain interior 2004, dan istri di teknik industri 2005. Kami sempat 3 tahun berdomisili di Jakarta, membantu pelayanan komunitas alumni muda di sana. Kini tinggal di Serpong, Tangerang Selatan, dengan komunitas Pasutri, Tangsel. Seperti itu. Untuk pekerjaan, kini saya bekerja di industri kreatif sebagai ilustrator dan pembuat cerita di bidang animasi. Sudah sekitar 10 tahun. Jadi kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tertarik gitu ya diskusi tentang industri kreatif, saya akan sangat senang untuk bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. Jadi kurang lebih seperti itu sedikit perkenalan yang bisa saya bagikan. Jadi mari kita mulai sharing pada hari ini. Oke, mudah-mudahan di layar teman-teman masih tampak ada judul Sanity Over Pandemic. Atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini. Maaf juga kalau saya keliru, kewarasan atas pandemi atau kewarasan di masa pandemi. Jadi judul yang diberikan Bu Calvin seperti ini kepada saya dan untuk berbagi pelajaran dan juga pengalaman pribadi mengenai topik yang menurut saya sangat bagus. Sangat relate dengan situasi sekarang ini, tapi sejujurnya sangat sulit juga untuk dibahas. Kenapa? Karena memang menurut saya tantangan untuk tetap menjadi waras itu menimpa juga banyak anak Tuhan gitu ya, termasuk saya, istri saya hingga sekarang. Meski kalau boleh jujur, sebagai seorang introvert, saya sempat sangat menikmati work from home 5 bulan pertama sejak pandemi. Itu seperti situasi sangat ideal yang bisa saya bayangkan sebagai seorang pekerja kantoran, sudah berkeluarga gitu. Tapi ternyata keadaannya tidak semudah itu. Jadi ya cukup menantang bagi kita semua. Sebelum lebih jauh, kita perlu izinkan saya share dulu definisi kewarasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kewarasan itu apa ya? Kewarasan itu ternyata berbicara tentang sembuh jasmani, sehat, sehat rohani, mental, ingatan. Kalau kewarasannya sendiri berbicara tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak terasa teman-teman, sejak 2 Maret 2020,
Hingga kini pandemi itu masih melanda dunia, termasuk Indonesia. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan. Dan pandemi tersebut telah menyentuh semua lini kehidupan manusia di berbagai negara, tanpa terkecuali. Masing-masing dari kita di sini, baik mahasiswa, dosen, pekerja kantoran, hingga wirausaha. Sudah menelan korban jiwa sekitar 3,3 juta di seluruh dunia. 3,3 juta, mungkin bertambah, yang paling update saya belum update lagi, dan mempengaruhi berbagai bidang tentunya. Terutama bidang pariwisata. Lalu perjalanan domestik dan luar negeri. Hingga tentu pendidikan, dari tingkat SD hingga mahasiswa. Semua terpengaruh, semua terkena dampaknya. Belum lagi betapa banyak informasi yang berseliweran. Di sana sini gitu ya, ada berita hoax mengenai COVID, hingga berita yang paling up to date. Dari antusias mengikuti perkembangannya, sampai ke titik bosan dan bahkan jenuh mendengar kabar tentang COVID, pandemi, dan sejenisnya. Memang benar vaksin telah ditemukan dan bersyukur untuk itu, dan banyak orang sudah menerimanya dan menjadi pengguna vaksin. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hal itu menjadi jaminan? Apakah itu telah mengeluarkan kita dari kekhawatiran? Apakah itu sudah berhasil mengeluarkan kita dari permasalahan? Berbagai pertanyaan pun kerap bermunculan dalam pikiran dan hati kita. Menunjukkan ke segala kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran yang kita alami. Yang bisa jadi semuanya berakar karena isu-isu seperti kebosanan. Siapa yang nggak bosan? Saat lockdown dan semuanya hanya diam di rumah, itu juga menjadi sesuatu yang tidak mudah. Kesepian. Mungkin beberapa ada yang mengalami sendiri bagaimana diharapkan tetap stay di rumah, di kosan, dan sulit untuk berinteraksi. Dan juga mungkin kepenatan, bahkan paling buruknya burnout, sudah kayak melebihi kapasitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti, sampai kapan pandemi ini berakhir? Akankah semuanya akan terus seperti ini? Bagaimana dengan masa depanku? Apakah semuanya akan baik-baik saja? Apakah aku dapat mencapai impian-impianku? Belum lagi pertanyaan yang mungkin saja rekan-rekan mahasiswa di sini alami. Bagaimana ya rencana setelah kuliah? Melanjutkan bekerja atau studi lanjut? Akankah terus kuliah secara daring atau online? Belum lagi misalnya ada yang belum sempat pulang dan bertemu orang tua di kampung, jadi saya rindu kampung halaman. Dan bahkan juga saya rindu berinteraksi secara langsung. Bertemu teman-teman, belajar bareng, tidak hanya menatap layar monitor terus dan terus. Itu adalah erangan yang mungkin ada di hati teman-teman dan kita semua juga. Dan belum lagi ada persoalan-persoalan yang cukup nyata dalam kehidupan kita semua gitu. Mungkin ada penghasilan, penurunan penghasilan orang tua atau sanak keluarga, potensi tertular COVID-19 yang memang masih terus mengintai, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa menjadi alasan meningkatnya kadar ketidakwarasan di masa pandemi ini. Jadi singkatnya, upaya terus-menerus untuk waras itu benar-benar menjadi perjuangan tiap kita setiap harinya. Terus berusaha menjadi waras di masa pandemi adalah perjuangan tiap kita setiap hari. Alhasil, semua orang di dunia berlomba untuk menemukan cara-cara agar tetap waras di tengah pandemi yang sudah setahun berjalan ini. Mulai dari influencer,
artis, selebgram, hingga para motivator dengan kreatifnya berbagi tips, pengalaman, dan membuat konten-konten mengenai bagaimana bisa keluar dari permasalahan pelik ini. Semuanya coba berkontribusi bagi masyarakat. Ada yang memang menjadi inspirasi dan motivasi yang positif, tapi juga banyak juga yang masih perlu diseleksi. Nah, sementara bagi saya dan keluarga seperti apa? Gitu. Jadi izinkan kami juga berbagi dalam hal ini. Kami sadar kami tidak jauh berbeda sebetulnya. Kami hanya orang-orang terbatas juga, rentan, rapuh, tidak sanggup, dan lemah. Sehingga yang bisa dilakukan hanya berusaha kembali membangun iman kami, percaya iman kami kepada Sang Raja, Kristus sendiri, sumber pertolongan di masa sesak ini. Izinkan saya meminta seorang mahasiswa mungkin, boleh minta tolong bacakan dari Mazmur 46 ayat 2, yang tertera di layar. Silahkan. Sukarela, Wan. Sekalian menguji apakah bisa berinteraksi atau tidak. Silahkan. Apakah kedengaran suaranya? Ada. Boleh silakan minta tolong bacakan Mazmur 46 ayat 2 buat kita semua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, terima kasih. Jadi ini ayat yang sangat menguatkan kami sebagai keluarga untuk selalu datang kepada Tuhan di masa kesesakan. Jadi ayat tadi sangat indah dan menguatkan kami, tapi namun dalam penerapannya ternyata tidak semudah yang kami pikir. Khususnya ketika seorang sahabat, mentor, rekan terdekat kami, saya dan istri, pada 21 Februari lalu dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga setelah berjuang dengan sangat keras karena terkena COVID-19. Hal tersebut begitu menyita energi, batin, hati, pikiran kami, sampai beberapa waktu lamanya. Kami jadi kurang sulit tidur, tidak konsentrasi dalam bekerja, selera makan sampai menurun. Jadi kesesakan akan arti kematian yang sebelumnya hanya sebatas masih jauh dari lingkaran kami, ternyata sudah di depan mata. Bahkan sudah benar-benar menyapa lingkaran hubungan terdekat saya dan istri. Doa demi doa kami serukan di masa kritis sahabat kami tersebut. Kami mengerang di hadapan Allah untuk kesembuhannya. Tetapi Allah Bapa yang Maha Baik memiliki rencana yang jauh melampaui pikiran dan rencana terbatas manusia. Sahabat kami itu sudah menyelesaikan pertandingan hidupnya yang meski singkat, namun membawa dampak besar bagi tiap orang yang ia layani untuk kembali ke pangkuan Sang Maha Mulia di rumah yang baka. Sementara bagi saya dan istri masih harus berjuang untuk kembali waras di tengah pandemi ini. Perjuangan belum usai, kehidupan masih berlanjut. Maka dalam salah satu perenungan saya mendapati bahwa salah satu penyebab dari munculnya ketidakwarasan atau terganggunya kesehatan jasmani, mental, batin, itu bisa jadi karena kita lebih mendapatkan kepercayaan kita kepada dunia. Kita terlalu mendengarkan apa kata dunia ketimbang berlari kepada Sang Pemilik hidup. Terlalu mudah terjebak dan terombang-ambing dalam gelombang pengaruh dunia ketimbang memilih duduk diam di bawah kaki Kristus, Sang jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Kita lebih percaya pada apa kata dunia ketimbang memegang janji-janjinya dalam firman-Nya setiap hari.
Bukan berarti semua postingan berita atau kalimat bijak di Instagram, Twitter, atau sosmed adalah salah atau berdosa. Tetapi kita perlu jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita memberi diri berhenti sejenak, menilik hati, undur sejenak dari hiruk pikuk riuhnya berita, nilai-nilai tarikan godaan dunia, dan kedagingan yang selalu merongrong kita di masa pandemi ini. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan. Untuk menyeimbangkan hidup, memfokuskan kembali, mencoba menata kembali kehidupan, atau refocus. Sebuah quote yang menarik tentang refocus yaitu, "Don't forget that you are human. It's okay to have a meltdown. Just don't unpack and live there. Cry it out and then refocus on where you are headed." Bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Jangan lupa bahwa kamu manusia. Tidak apa-apa untuk sejenak rapuh. Hanya saja jangan biasakan untuk tinggal terus di situasi itu. Menangislah, dan setelah itu kembali fokus, memfokuskan ulang hidupmu kemana arah yang kamu ingin tuju. Kurang lebih seperti itu. Jadi, refocus definisinya kurang lebih kembali memfokuskan ulang hidup kepada apa yang paling penting. Dalam konteks kita, pengikut Kristus, berarti kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Untuk mempermudah dan mengingat beberapa pelajaran yang akan saya coba share pada sore hari ini, saya rangkum dalam akronim refocus. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. R, running to God. E, embracing the situation. F, filled with gratitude. O, C, community of Christ. S, savor life. Saya coba breakdown secara sekilas setiap akronim dari kata refocus ini. Kiranya Tuhan menolong teman-teman juga untuk bisa memahami tiap poin yang tertera. Dan jangan ragu untuk bertanya dalam diskusi nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas. Akronim refocus diawali oleh R, running to God. Ya kurang lebih bahasa Indonesianya berlari ke Tuhan, mengejar keintiman dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5, salah satu ayat favorit saya, di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Simple, padat, tapi sudah langsung on point. Di luar Kristus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menyadarkan bahwa menghadapi pandemi ya, apakah saya sudah terus berlari ke Tuhan atau berusaha menggunakan kekuatan saya untuk survive. Juga jikalau memungkinkan ada satu rekan bisa minta tolong bacakan lagi. Mungkin tadi ada saya dan nama Yefta ya, Yefta. Apakah ada di situ Yefta? Bisa minta tolong bacakan kedua ayat ini. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Yefta. Ini juga ayat yang terus mengingatkan saya bahwa dari perjanjian lama cukup gamblang Tuhan memberitahu bahwa ya orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya, ada kata terkutuk situ. Cukup kontras di ayat 7-nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu di Amsal 3 ayat 5 dan 6, saya coba bacakan. Ayat 5-nya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu.
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Beberapa ayat ini sangat mendorong kita untuk terus berlari ke Tuhan. Bukan cuma dalam pandemi sebetulnya, dalam segala aspek kehidupan. Sudahkah kita berlari terus kepada Tuhan? Bisa jadi banyak yang waktu yang kita miliki di rumah atau kos kita belakangan ini, itu sebetulnya kesempatan yang Allah berikan bagi kita masing-masing untuk kembali membangun keintiman itu dengan Bapa di surga. Karena sebetulnya Ia sangat-sangat menantikannya. Ia sangat-sangat menantikan agar kita berlari kepada Dia. Jikalau memungkinkan ada satu rekan mahasiswa wanita yang bisa tolong membacakan Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Terima kasih, Elsa. Ini ayat juga yang luar biasa karena di situ dinyatakan bahwa Tuhan menyukai kasih setia. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban sembelihan, bakaran, dan lain sebagainya. Dia menyukai dekat dengan anak-anaknya. Dan marilah kita terus berlari ke Dia, berlari datang, mencintai hubungan dengan Dia, mencintai pengenalan akan Dia terus dan terus. Dan bahkan di masa-masa sulit ini, itu menjadi, jangan-jangan bisa menjadi titik balik hubungan kita dengan Tuhan. Lalu, akronim yang kedua, E, embracing the situations, kurang lebih begini bahasa Indonesianya, belajar berdamai dengan keadaan, merangkul situasi. Situasi apa yang, bahkan yang situasi sulit sekalipun. Dalam Yohanes 14 ayat 27, maaf saya lupa cantumkan ayatnya, dia katakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi meski memang terkadang berat, sulit, sangat pedih gitu ya, untuk bisa merangkul keadaan yang tidak mudah, tapi saya percaya bahwa dengan mengakui kehadiran Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam kesesakan yang kita alami, secara tidak langsung ada tumbuh damai sejahtera yang sejati, karena Dia sendiri yang menjanjikannya bagi kita. Dan bersyukur pada Tuhan karena situasi sekarang, pencobaan-pencobaan yang mungkin kita alami sesungguhnya tidak melampaui kekuatan kita. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebuah ayat yang sangat kuat dan membesarkan hati bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan, saking setianya Tuhan, Dia memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Ayat yang sangat bagus untuk jadi ayat hafalan, dan tidak hanya berlaku di masa pandemi, tapi dalam setiap kesulitan hidup yang kita hadapi. Dengan belajar merangkul situasi sulit, kesehatan mental bisa jadi lebih baik. Dan dalam prosesnya kita jadi bisa makin mengenali diri sendiri. Apa maksudnya mengenali diri sendiri? Karena bisa jadi ide-ide kreatif bisa lahir di masa-masa pandemi. Dengan kita coba merangkul masa-masa sulit dan tidak terus menolaknya, justru mungkin memancing sisi-sisi kreatif dari diri kita. Beberapa rekan-rekan yang saya kenal justru menemukan kesukaan yang baru dalam membuat kue di masa pandemi. Atau justru membuat usaha-usaha sampingan yang justru bisa menghidupi keluarganya sejak pandemi. Ada yang bikin usaha, ada yang mengembangkan skill tertentu. Jadi saya pikir salah satu alasan kenapa individu-individu itu telah berdamai dan mencoba kenapa bisa mereka begitu, karena mereka sudah berdamai dengan masa sulit dan tidak menyangkali, tidak berusaha menolak, tapi mencoba menjadikan masa pandemi sebuah kesempatan untuk hidup lebih baik bagi diri sendiri, Tuhan, dan sesama.
sesuatu yang memang lebih mudah dikatakan ya, secara teori, berdamai dengan masa sulit. Tapi pada kenyataannya memang butuh proses. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Menjadikan masa-masa sulit kesempatan untuk hidup yang lebih baik bagi diri, Tuhan, dan sesama. Di akronim ketiga, refocus. F, yaitu filled with gratitude. Melatih untuk tetap bisa bersyukur, melihat kebaikan Tuhan di masa sesak. Sikap ini menurut saya adalah gaya hidup yang sangat penting dalam perjalanan kerohanian manusia, yaitu sikap bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya pikir juga menjadi ayat yang bagus kalau dihafal gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Meski mungkin bagi beberapa orang, sikap ini belum menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tetapi tidak ada kata terlambat sebetulnya untuk kita mencoba berhenti sejenak setiap harinya untuk melihat kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan Tuhan, berkat tersembunyi, dan segala hal yang selama ini sesungguhnya menunjukkan kemurahan dan kasih Allah pada kita. Bersyukur masih ada kesehatan, bersyukur masih ada keluarga, teman-teman, bersyukur masih ada wadah seperti ini, komunitas yang baik dan membangun. Juga bersyukur untuk kesempatan masih bisa belajar gitu ya, meski masih pandemi. Dan bahkan juga bersyukur untuk teknologi yang memudahkan komunikasi. Dan juga berkat-berkat lainnya yang tidak terhitung. Jadi tidak punya alasan kita untuk tidak bersyukur. Bagi saya pribadi, banyaknya waktu di rumah bersama anak dan istri mengajarkan saya untuk selalu bersyukur. Masih bisa sehat, masih bisa melewati waktu dengan mereka, dan menikmati anugerah kehidupan itu sendiri. Akronim berikutnya, kata O. O itu adalah optimis in God's work. Jadi bukan dengan nilai dan prinsip dunia kita bisa optimis, karena nilai-nilai dunia hanya akan membawa frustrasi dan jalan buntu sebetulnya. Tetapi kita optimis hanya di dalam Kristus. Di dalam pekerjaan tangannya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu optimisme yang tampak dari perkataan Paulus ini. Dapat kutanggung di dalam Dia. Sudahkah kita memiliki optimis yang kuat di dalam Kristus untuk menghadapi segala situasi? Nah, tapi untuk memiliki keyakinan yang kokoh akan Kristus, tentu kita harus membangun hubungan yang intim juga dengan Allah setiap harinya. Jadi sehingga kita bisa mengenal karakternya yang setia itu, dan selalu dapat diandalkan di masa-masa sulit. Tidak mungkin kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Kristus kalau kita pun tidak mengenal Dia, tidak memberi waktu untuk datang kepada Dia, curhat kepada Dia, gitu ya. Bukan cuma hal-hal yang berhasil, baik gitu. Tapi mungkin ada kita mengerang kepada Dia gitu, kayak anak aja kepada bapaknya. Saya pikir itu justru memperdalam hubungan antara kita, anak-anak yang begitu lemah ini dan butuh bantuan Tuhan Bapa, dan Dia sendiri yang memang selalu setia gitu. Dan bagian dari firman Tuhan lainnya yang sangat menguatkan juga adalah dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi ada optimisme yang memang diberikan Allah bukan tanpa alasan, tapi memang karena roh yang ada kepada kita itu membangkitkan kekuatan, power, love and self-discipline bahasa Inggrisnya. Jadi luar biasa memang bisa terus bergaul dengan Allah. Kata berikutnya di akronim refocus adalah C, atau Community of Christ. Komunitas orang percaya, komunitas dalam Kristus. Bisa berupa persekutuan kampus, gereja, dan navigator. Dan saya menyadari sebetulnya banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bisa jadi tidak seberuntung kita, teman-teman. Di mana dengan wadah berupa komunitas ini menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi kita.
Karena melalui komunitas yang berpusatkan Kristus ini, masing-masing kita itu diperkuat, dihiburkan, ditemani, dan dijagai untuk tetap berjalan setia dalam jalan Tuhan. Meski memang kesesakan ada di sekitar kita. Matius 18 ayat 19 ayat sampai 20, saya izin bacakan, dan lagi, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mungkin bagian nas dari firman Tuhan yang sering didengar, tapi saya pikir powerful, karena memang menyatakan betapa kuatnya sekumpulan orang-orang percaya. Dan semoga teman-teman di sini semua tetap bersemangat untuk berkomunitas. Dan juga ayat yang tadi Ibu Calvin bagikan sebagai dasar kita berkomunitas. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sebuah dorongan yang sangat baik untuk tetap melekat kepada komunitas yang sehat dan membangun. Bahkan sebetulnya di situasi pandemi ini, komunitas itu juga bisa jadi berperan sebagai saluran berkat kasih Allah bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Kesempatan melayani kian terbuka lebar di masa ini, tapi tentu dengan diimbangi hikmat bagaimana melayani mereka di masa pandemi. Jadi betapa powerfulnya terlibat dalam sebuah komunitas anak-anak Tuhan. Kata di akronim refocus berikutnya adalah U, unwavering. Mungkin kata yang tidak biasa, tapi kurang lebih bahasa sederhananya teman-teman, artinya tidak berubah, tidak goyah, atau tetap setia berarti. Jadi dalam situasi sulit seperti sekarang, saya meyakini bahwa Allah tetap mengharapkan kita, anak-anaknya ini, tetap setia. Tidak menyerah, goyah, dan undur. Tidak setia dalam apa? Bukan cuma dalam iman kita pada Kristus, tapi juga dalam perkara-perkara yang dipercayakan Tuhan pada kita saat ini. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi tidak hanya setia dalam iman kepadanya, tetapi juga setia dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita sekarang, teman-teman. Baik itu mahasiswa, dosen, pegawai swasta, wirausaha, belajar setia dengan itu. Mungkin dalam konteks rekan-rekan mahasiswa, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Meski memang masih dalam suasana komunikasi serba online, tapi semoga Allah terus menguatkan teman-teman menjadi sosok mahasiswa atau mahasiswa yang setia di dalam perkara kecil. Seperti studi, kuliah, ujian, hingga mempersiapkan rencana masa depan. Setia di sini juga bisa dalam peran kita sebagai anak, dalam anggota keluarga kita, bersama anggota. Misalnya dengan menunjukkan kasih, kepedulian, rasa hormat, perhatian kepada anggota keluarga kita di masa-masa pandemi. Mencoba tetap kontak, hadir, membangun relasi meski mungkin terpisah jarak dan tempat. Sekedar menanyakan kabar mereka, menyapa mereka, memberi kabar, dan update hidup kita pasti akan menyenangkan dan membahagiakan mereka. Di mana justru dengan kemajuan dan kemudahan teknologi, harusnya tidak ada halangan untuk itu lagi. Nah, yang terakhir adalah akronim refocus kata S, yaitu Savor Life. Apa nih Savor Life? Savor Life kurang lebihnya adalah menikmati anugerah hidup itu sendiri, menikmati kehidupan, savor life. Seringkali kesibukan studi, kesibukan aktivitas harian membuat kita lupa untuk menikmati kehidupan itu sendiri. Semua itu berjalan serba rutin, otomatis. Nggak ada gairah lagi, nggak ada warna yang menarik lagi. Semuanya terlalu biasa. Padahal hidup berdampingan dengan pandemi harusnya jangan menjadikan kita lupa untuk tetap menikmati kehidupan.
Apalagi kesehatan mental juga berpengaruh pada daya tahan atau imunitas kita di masa pandemi ini. Untuk menikmati kehidupan bisa dengan mengisi hari-hari dengan bijak, tepat, dan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Dan ternyata memang firman Allah menguatkan maksudnya dalam bacaan berikut ini. Boleh saya minta tolong Bu Calvin, minta tolong bacakan ayat yang berikut, Bu Calvin. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Terima kasih Bu Calvin. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dia Bapa yang baik yang ingin anak-anaknya juga menikmati berkat-berkat kebaikan-kebaikannya yang luar biasa dalam hidup ini. Apalagi selagi rekan-rekan di sini masih muda gitu ya, saya percaya masih muda, kuat, sehat gitu. Jadi mari terus menikmati hidup dengan sukacita. Cara-cara menikmati hidup tuh sangat banyak gitu. Bisa menggunakan waktu untuk mengembangkan diri, belajar hal baru, menjalani hobi, menemukan ide-ide baru, mengembangkan habit atau kebiasaan positif yang baru di masa-masa pandemi. Berolahraga tentunya luar biasa penting untuk imunitas dan bahkan untuk masa depan kita juga. Menikmati alam, jangan lupa bahwa kita tidak harus tetap di depan layar, kita harus tetap menikmati Allah dan segala ciptaannya dengan menikmati alam. Beberapa waktu ini saya juga terinspirasi dengan bagaimana teman-teman di wilayah Regional 1 banyak hiking ke alam gitu ya, banyak gerakan fisik gitu, banyak ya memang menantang sih perjalanannya, tapi saya pikir itu hal yang sangat baik untuk dilakukan. Lalu juga meningkatkan kualitas hubungan. Mungkin ada kesempatan lebih banyak lagi untuk teman-teman di masa ini. Dan masih banyak lagi tentunya yang tidak bisa saya tulis di sini. Untuk saya sendiri sebagai seorang bapak gitu ya, bapak yang bekerja, saya coba menikmati momen-momen berharga saya dengan sekedar membaca buku bersama anak, jalan-jalan outdoor, membuat mainan dari bahan yang seadanya di rumah gitu ya. Main game bareng tetangga yang memang sangat dekat dan sebelahan banget, bahkan sama orang navigator juga soalnya tetangga kami. Ya seperti itulah bagaimana cara-cara yang kami coba lakukan untuk tetap bisa mensyukuri kehidupan, menikmati kehidupan. Jadi kembali ke masing-masing kita bagaimana bisa tetap melihat sisi baik dari kehidupan dan mencoba untuk menikmati momen tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman, sanity over pandemic atau kewarasan di masa pandemi merupakan sesuatu yang harus kita kejar sebetulnya. Masih kita perlu usahakan. Supaya memastikan mental, jiwa, hati, raga kita sehat. Itu hal yang sangat penting. Agar kita bisa terus hidup memuliakan Tuhan di masa-masa sulit ini. Jadi saya coba recap lagi akronim Refocus. Jadi semoga kita bisa terus berpengharapan kepada Kristus, running to God. Tidak berhenti untuk melekat kepadanya di masa pandemi. Sambil terus belajar untuk menerima kedaulatan Tuhan, embrace situations. Dan selalu memenuhi hati kita dengan rasa syukur, filled with gratitude. Dalam prosesnya kita terus bertumbuh dalam optimisme di dalam iman kepada Kristus. Karena tahu Tuhan ada di dalam segala hal. Dan tidak lupa untuk tetap terikat, tetap berpaut, tetap terhubung dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Dalam konteks ini, komunitas navigator di kampus Lampung. Dan belajar tetap setia, unwavering, tetap setia dalam apa yang dipercayakan Tuhan pada kita. Bukan cuma berbicara tentang setia kepada Kristus, tapi setia pada peran kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pekerja swasta, sebagai
anak dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Tetap setia. Yang terakhir S, jangan lupa juga untuk menikmati anugerah kehidupan itu, yang sangat baik dari Bapa di surga, hari demi hari. Demikian pelajaran-pelajaran yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan di kesempatan ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang nggak jelas atau terlalu cepat. Jadi saya kembalikan kepada MC gitu ya. Nanti akan ada diskusi kurang lebih seperti ini pertanyaan. Gitu. Silakan D5, terima kasih untuk waktu yang diberikan.